Ya, sahabat cerdas, jumpa lagi bersama saya Hani dalam Talk Show Biru. Kali ini kita bersama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik. Sebelum saya perkenalkan, nah ini saya berikan dulu ya, tema kali ini itu penting banget tentang pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan BPJS Kesehatan terhadap pemberi kerja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa BPJS Kesehatan ini merupakan pilar utama dalam mendukung jaminan kesehatan masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilan program ini juga sangat bergantung dengan para pemberi kerja. Nah, ini juga peran serta mereka itu dalam memastikan baik dari sisi kepatuhan, pendaftaran, pelaporan hingga pembayaran iuran yang tepat waktu. Oleh karena itu nanti kita bahas dalam talk show kali ini. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh Mas Oji Septio dari BPJS Kesehatan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ani. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Mas ya. Meskipun cuacanya agak sedikit mendung panas gitu ya Mas ya. Tapi kita juga harus saling jaga kesehatan. Betul. Baik Mas, nah ini kan kita membahasnya lumayan ya Mas ya, tentang praktik pengawasan pemeriksaan kepatuhan BPJS Kesehatan dalam pemberi kerja. Nah, boleh dikasih tahu dulu sih Mas, apa relasi antara pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan ini dengan pemberi kerja gitu? Silahkan. Oke, ya mungkin kesannya agak berat, padahal insya Allah enggak seperti itu sih. Kita coba bahas dengan bahasa yang sederhana. Jadi di undang-undang itu mengatur bahwa ada kewajiban dari pemberi kerja atau badan usaha untuk mendaftarkan dirinya beserta pekerjanya sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan. Nah, jadi pekerja itu mulai dari misalkan dia level tertinggi, manajemen sampai level mungkin paling bawah, dari jenis pekerjanya mungkin pekerja tetap maupun pekerja kontrak atau mungkin harian itu wajib didaftarkan, karena secara ketentuan memang menyatakan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya. Jadi tidak disebutkan dia jenis pekerjaannya itu apa dan jenis jabatannya itu apa. Jadi karena muncul kewajiban tersebut dari badan usaha, maka akhirnya juga muncul fungsi pengawasan dan kepatuhan dari BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa badan usaha menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Nah, ini dikonfirmasi lagi ya Mas ya, berarti tidak ada mau pekerjaannya apapun, si pemilik badan usaha harusnya itu mendaftarkan seluruh para pekerjanya gitu ya. Betul sekali Mbak. Oke, nah lalu dari situ peran BPJS Kesehatan sendiri dalam penegakan kepatuhan seperti apa Mas? Baik, jadi di BPJS Kesehatan itu ada unit kerja khusus yang bertugas untuk melakukan penegakan kepatuhan terhadap badan usaha ini, yaitu untuk memastikan agar jaminan kesehatan benar-benar dijalankan bagi si pekerja itu tadi. Dan pengawasan dan juga pemeriksaan badan usaha ini kami lakukan minimal 1 tahun sekali, paling sedikit itu. Jadi memang akan sifatnya rutin, kita melakukan pemeriksaan setiap tahun kepada seluruh badan usaha yang menjadi peserta dari BPJS Kesehatan. Seperti itu. Nah, seperti apa Mas biasanya kalau praktik di lapangannya sendiri pengawasan itu, boleh cerita dikit nggak? Jadi mungkin adakah dari mereka yang memang mungkin ada kendala atau apa yang sehingga mungkin itu tidak dijalankan atau gimana? Ya, jadi kalau secara garis besar tadi yang kami lakukan itu, kami bisa turun ke lapangan atau kita panggil perusahaannya untuk datang ke kantor, lalu kita lakukan pemeriksaan secara data, by data. Jadi kita minta data mereka yang bekerja, kita cek secara rinci, lalu kita berikan rekomendasi kami. Rekomendasi ini, jadi kalau kapasitas kami kan dari tadi yang saya sampaikan di awal, jadi memastikan bahwa badan usaha sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya satu, yang kedua memastikan data yang disampaikan sudah benar. Data di sini adalah berarti misalkan gaji, seperti itu, karena itu juga pengaruh ke iuran juga. Dan juga yang ketiga terkait dengan pembayaran iurannya, jadi memastikan bahwa iuran dibayarkan secara rutin.
Nah, setelah itu kita panggil, lalu kita berikan rekomendasi dan kita minta badan usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi dari kami. Tentunya melalui mekanisme resmi juga, surat juga kami sampaikan itu ke badan usaha. Seperti itu, Mbak. Lalu kewenangan dari BPJS Kesehatan sendiri seperti apa dalam praktik pengawasan kepatuhan ini? Kalau untuk kewenangan BPJS Kesehatan secara garis besar ada 3, Mbak. Yang pertama adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan tadi sudah kami sampaikan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Yang kedua, mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Jadi memang kami diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi administratif. Dan juga melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain. Sorry, ada 3, bukan ada 4 tadi. Nah, jadi memang ini kalau memang kita sudah berikan sanksi administratif, ternyata juga tanda kutip masih bandel, ya kita akan melaporkan ke instansi yang berwenang untuk terkait dengan sanksi selanjutnya. Walaupun ini sudah hampir tidak pernah, jarang sekali sih, karena kan ya biasanya ketika kami berikan rekomendasi ya sudah mereka melakukan rekomendasi. Nah, terkait kalau kita ngomongin sanksi ya Mas ya, biasanya kan agak sensitif nih teman-teman. Nah, adakah dasar hukum yang melandasi bahwa memang pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu memang ada dasar hukumnya gitu? Baik, kami kalau dasar hukum coba ada 4 yang utama. Kita coba dari yang paling tinggi dulu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lalu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Lalu lebih diturunkan lagi kami ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 mengatur tentang tata cara pengawasan pengenaan sanksi administratif pemberi kerja selain penyelenggara negara. Lalu kami turun lagi, kami ada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019. Jadi Peraturan BPJS Kesehatan ini punya kekuatan hukum untuk mengatur keluar karena dia disahkan oleh Kemenkumham juga. Jadi dia punya secara kekuatan, dia punya kekuatan untuk mengatur keluar, seperti itu, Mbak. Nah ini sebelum saya tanya lebih lanjut lagi ya Mas ya, saya juga ingin tahu Mas, kan memang ini sudah ada dasar hukumnya dan memang BPJS Kesehatan punya wewenang untuk menjalankan hal tersebut. Nah, jikalau misalnya kan memang BPJS Kesehatan ini kan salah satu dari sekian banyak mungkin memang yang disediakan pemerintah jaminan kesehatan sosial kesehatan untuk seluruh masyarakat. Betul. Nah, apabila memang ada mungkin dari beberapa pegawai misalnya yang sudah dilaporkan mungkin punya istilahnya mungkin jaminan kesehatan yang lain, bagaimana prakteknya, Mas? Baik, jadi jaminan kesehatan lain itu perlu kita konfirmasi lebih lanjut. Apakah itu dia terdaftar juga sama di jaminan kesehatan nasional, tapi di segmen yang lain itu masih kesehatan yang kita temui. Jadi misalkan dia bekerja, tapi dia ternyata terdaftar sebagai penerima bantuan iuran. Nah itu rekomendasi kami pasti kami minta untuk didaftarkan ikut perusahaan, karena kan dia sebenarnya sebagai pekerja, ya gitu. Yang kedua, kalau dia punya jaminan kesehatan tapi dia belum terdaftar jaminan kesehatan nasional, misalkan dia di perusahaan kami punya asuransi ANI gitu yang sudah diikutkan, itu tetap sama, karena kalau kita bicara hukumnya yang memang BPJS Kesehatan kepesertaannya wajib. Asuransi atau jaminan kesehatan lainnya itu sifatnya kalau dalam agama saya sunnah itu. Jadi itu boleh diikutkan, tapi yang wajibnya BPJS Kesehatan. Seperti itu, Mbak. Nah, ini karena memang sudah ada dasar hukum yang melandasi tadi ya, Pak. Betul. Ya. Jadi dan juga memang ini diperuntukkan untuk kepentingan kita bersama. Betul gitu. sekali. Nah, sebelum kita lanjut ya, nanti saya juga ingin tahu sebenarnya bagaimana sih upaya kiat-kiat yang juga selama ini dijalankan oleh BPJS sendiri dalam mengawasi kepatuhan dari para pemberi kerja tersebut. Nah, untuk itu kita akan iklan terlebih dahulu, dan sahabat cerdas jangan kemana-mana, tetap di Suara Gersik. Kita break sebentar ya, Mas. Iya, berapa menit, Pak? Iya, mungkin 5 menitan. Oke.
Sahabat, kita kembali lagi dalam talk show biru dan masih dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik. Di samping saya juga sudah ada Mas Oji yang dari tadi ya Mas ya. Kita sudah membicarakan banyak tentang kepatuhan mengenai pengawasan para pemberi kerja dalam hal BPJS Kesehatan. Nah, mungkin buat sahabat cerdas yang mau tanya-tanya langsung aja bisa di live chat kita di channel YouTube Suara Gresik, dan juga mungkin tadi kalau yang telat dengerin kita bareng-bareng di sini boleh di replay lagi ya, di playback lagi juga boleh di channel YouTube Suara Gresik. Oke, langsung aja ya kita lanjut mengenai ruang lingkup penegakan kepatuhan di BPJS Kesehatan itu seperti apa Mas? Tadi kan kita sudah bahas ya mengenai dasar hukumnya, dan para pemberi kerja memang ada kewajiban juga tentang pemberian BPJS Kesehatan kepada para pekerjanya. Silahkan. Baik Mbak. Jadi untuk ruang lingkup penegakan kepatuhan lebih ke kepatuhan dari pemberi kerja. Untuk yang pertama, pendaftaran kepesertaan. Jadi kita pastikan badan usahanya sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional di segmen pekerja penerima upah. Jadi karena kita masih sering temui di lapangan perusahaan atau pemberi kerja menyampaikan kita sudah mendaftarkan karyawan kita, tapi didaftarkan sebagai peserta mandiri. Nah, kan sebenarnya tidak gitu, didaftarkan ada segmen sendiri, segmen pekerja penerima upah badan usaha. Yang kedua, ruang lingkupnya ada terkait dengan penyampaian data. Jadi mungkin tadi sempat saya singgung di awal terkait dengan penyampaian data ini, penyampaian data peserta dan juga gaji. Jadi kita pastikan semua pekerja sudah didaftarkan, dan bukan hanya semua pekerja, tapi pekerja dan anggota keluarganya juga sudah tercover. Dan juga dari sisi penyampaian data, misalkan penyampaian gaji ya disampaikan gaji yang sebenarnya. Jadi jangan sampai misalkan gajinya cukup tinggi tapi yang dilaporkan standar minimum. Enggak, jangan seperti itu ya. Nah, yang kedua terkait dengan pembayaran iuran. Jadi kalau dia sudah mendaftar, sudah patuh menyampaikan data, kita lakukan pengawasan. Kita pastikan dia membayarkan iurannya rutin setiap bulan. Karena kalau tidak dibayarkan, maka nanti status kepesertaan akan nonaktif Mbak, dan itu nanti berimbasnya ke pekerjanya. Pekerja tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Nah, kalau seperti itu nanti yang menanggung kembali lagi ke perusahaan. Jadi kami melakukan pengawasan itu, kami pastikan bahwa perusahaan terdaftar, patuh, dan juga rutin membayarkan iurannya, seperti itu Mbak. Nah ini juga yang perlu dikawal para pekerjanya. Jadi mungkin bisa dicek ya di statusnya tadi bukan kepesertaan mandiri, melainkan kepesertaan pekerja penerima upah atau PPU kalau kita menyampaikan. Nah itu ya. Jadi mungkin jangan mungkin bisa ya dari kita aware sendiri gitu ya. Betul. Mas ya. Jadi nggak nunggu mungkin perusahaan kayak gimana. Jadi kita harus memang ini sudah ada landasan hukumnya. Kalau memang kenyataan di lapangannya memang tidak sesuai, bisa protes dulu nih ke perusahaannya. Ini sudah ada landasan hukumnya, bolehlah kalau misalnya tadi nanti ada, karena kita berhubungan dengan sanksi. Betul. Ya Mas ya. Nah, kita kalau memang sudah ada landasan hukumnya dan emang ini juga sudah jadi kewajiban kita bersama, nah ada sanksinya. Nah, sanksinya apa aja Mas? Iya. Nah itu tadi, kalau kita sudah bicara landasan hukum dan kewajiban, pasti ada konsekuensinya jika tidak dijalankan, yaitu sanksi. Cuman memang ya kami sih nggak pengen nakut-nakutin, cuman karena ini sudah ketentuannya dan kami diberikan wewenang untuk itu, kami wajib menyampaikan. Nah, sanksi di sini ada dua macam, Mbak. Ada sanksi administratif dan sanksi tidak mendapatkan pelayan publik tertentu. Nah, jadi itu yang kayaknya yang sulit ya Mas ya nanti. Kalau sanksi administrasi kami yang mengeluarkan. Jadi sanksi administrasi itu ada tiga, ada teguran pertama, teguran kedua, dan yang ketiga adalah denda. Nah, kalau sanksi tidak mendapat pelayanan publik ini, jadi nanti ketika sanksi administratif dari kami sudah kami jalankan, tapi tetap ya tanda kutip bandel juga, ya kita terpaksa melaporkan ke instansi terkait untuk si badan usaha yang bandel ini untuk tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Nah, pelayanan publik itu antara lain ada 5, yaitu terkait dengan perizinan usaha, izin yang diperlukan untuk tender atau proyek atau izin tender ya. Lalu ada izin tenaga kerja asing,
izin penyedia jasa pekerja atau buruh, dan yang terakhir adalah izin mendirikan bangunan. Nah, Gitu. ini pastinya pada nggak mau ya Pak ya, kalau misalnya sanksi pelayanan publik tadi itu sampai diberikan gitu. Pastinya ini yang bikin repot nanti, nggak bisa ikut tender, nggak punya nanti izin IMB dan lain-lainnya, makin susah. Jadi mungkin memang BPJS Kesehatan ini merupakan jaminan kesehatan untuk terutama kalau kita ngomongin di sini adalah untuk para pekerja, dan ini sangat penting sekali, jadi tidak boleh dilewatkan gitu. Nah, yang juga ini kita pengen tahu, selama ini memang sudah ada ketentuan-ketentuan seperti itu, ada landasan hukum, terus ada kewajiban. Nah, selama ini upaya apa saja Mas Yoga yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan melalui kepatuhan dan pengawasan para pemberi kerja ini? Jadi beberapa upaya yang kami lakukan terkait dengan kepatuhan. Yang pertama, ada beberapa sih Mbak. Yang pertama, tadi pemberian sanksi administratif dan juga sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Lalu kita juga ada pemeriksaan lapangan bersama dengan instansi. Kita menggandeng, kita kolaborasi misalkan dengan Disnaker, dengan Kejaksaan seperti itu, atau mungkin dengan saudara kembar kami BPJS Tenaga Kerja. Kami juga sering kolaborasi terkait dengan itu. Lalu kita juga ada pemberian SKK. Jadi SKK itu surat kuasa khusus dari Kejaksaan. Jadi kami melimpahkan badan usaha yang bandel ini ke Kejaksaan untuk dilakukan treatment dari pihak Kejaksaan. Lalu yang terakhir kita juga ada upaya untuk restoratif justice. Nah, ini untuk yang sudah mengarah ke pidana. Jadi kalau restoratif justice ini kita kolaborasi sama kepolisian. Nah, itu udah upaya terakhir, udah upaya paling mentok gitu. Jadi di situ sudah selesai untuk ketidakpatuhannya itu. Gitu ya, sudah upaya paling tinggi seperti itu. Nah, jadi memang kalau kita boleh kilas balik juga, BPJS Kesehatan tadi atau juga disinggung dengan BPJS Ketenagakerjaan, ini kan kita lingkupnya para pemberi pekerjaan atau para pemilik badan usaha di luar sana. Nah, ini menjadi suatu perhatian kita untuk memperhatikan kesehatan masyarakat ya Mas. Betul. Ya, bagaimana nanti mungkin kalau misalnya nanti kalau belum punya BPJS, belum punya jaminan kesehatan yang lain, lalu tiba-tiba sakit, dan ini kan akan susah kembali kerjanya. Betul. Gitu ya Mas ya. Jadi nanti malah makin ribet. Nah, betul. Jadi untuk itu diselesaikan semua administratifnya. Jadi mulai tadi mungkin pemberian data, pendaftaran hingga pembayaran iurannya harus dikawal langsung. Betul. Gitu. Dan dalam hal ini juga mungkin adakah BPJS juga melakukan kerjasama dengan pihak lain selaku upaya penegakan kepatuhan ini? Betul Mbak, kami ada beberapa kerjasama dengan instansi terkait. Yang pertama dengan Kejaksaan Negeri di Kabupaten Gresik kalau di sini, lalu ada juga dengan Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja, dan juga ada Dinas PTSP, Perizinan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu. Itu terkait dengan salah satunya terkait dengan usulan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu ya. Jadi hati-hati mulai dari sekarang ya Mas ya, karena memang hal suatu program pemerintah, apalagi ini memang juga kebijakan pusat. Jadi ini juga sudah melebar kemana-mana, bukan hanya nanti meremehkan, alah mungkin nanti BPJS Kesehatan sendiri paling yang ngasih sanksi. Jangan salah, karena kita sudah bekerja sama dan ini memang untuk kepentingan masyarakat. Nah, mungkin ada yang juga kita di akhir segmen, ada yang mau disampaikan Mas? Silahkan. Mungkin kita untuk terselenggaranya program JKN ini, kita perlu partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Jadi bukan hanya dari peserta, tapi juga dari pemberi kerja. Jadi kita harapkan pemberi kerja patuh mendaftarkan dan pekerjanya, dan juga penyampaian datanya, pembayaran iurannya, karena itu nanti juga kembali ke pemberi kerja sendiri atau pengusaha sendiri. Kalau karyawan terlindungi, sehat, juga meningkatkan produktivitas, dan juga otomatis usaha akan berjalan dengan
lancar lebih baik, dan betul. kita juga perekonomian kita juga akan semakin baik gitu Betul. ya Mas ya. Jadi semua itu efek domino jadinya. Betul. Jadi kalau badan kita sehat dan mungkin kalau misalnya dalam tanda kutip kita ada sakit gitu segera tertangani. Jadi nggak perlu nunggu nanti karena mungkin ada masalah ini dan itu gitu. Betul. Baik Mas, terima kasih sudah hadir bersama kita di sini dan juga mungkin terakhir ya Mas ya, pesan untuk para pemberi kerja, silakan. Mungkin bagi rekan-rekan pemberi kerja, mohon dipastikan untuk pekerjanya beserta anggota keluarga sudah terdaftar di program jaminan kesehatan nasional. Nah, oke, sekian dan juga mungkin para pemberi kerja yang tadi kelewatan nih. Nah, kira-kira kalau saya nggak ngasih BPJS Kesehatan, apa aja sih sanksinya? Boleh di playback ya Mas ya? Karena kita sudah berbincang-bincang hal tersebut dan mungkin nanti informasi lanjutan bisa melalui DM Instagram kita di Suara Gersik maupun dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Gersik. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Dan juga kami bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So.